Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Nama saya Christian, saya dari kelas Esther. Halo, nama saya Marvel, saya dari kelas Esther. Shalom teman-teman, nama saya Rahel Mapitepulu, saya dari kelas Daniel. Halo teman-teman, namaku Syam, kelas besar. Halo, nama saya Gisel, saya dari kelas Yusuf. Mengucapkan selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau ucapin selamat Paskah, saya mau mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ibadah kita kali ini akan dipimpin oleh Kak Azza dan Kak Sandra. Nah, adik-adik pasti hari ini bersuka cita karena hari ini tuh ibadahnya spesial. Nah, kenapa tuh spesial Kak Sandra? Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan kita hidup loh. Yeay! Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Sandra. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, dan pagi hari ini Kau bangunkan kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai ke puji-pujian. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan
Untung kalau boleh tahu mau nyanyi lagu apa Keisha? Nyanyi karya terbesar, soalnya lagu ini menceritakan tentang Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua, agar kita selamat. Oke, boleh yuk langsung kita lihat. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Keisha untuk persembahan bunyiannya dan juga untuk Patricia di rumah yang sudah mempersembahkan lagu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jimmy. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku,
rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku dan rajaku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa, nanti adik-adik bisa mengikuti Kakak Jimmy berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin menyertai kami, sepanjang malam kami boleh dapat tidur beristirahat dengan nyenyak. Dan kami juga mengucap syukur karena hari lepas hari Tuhan selalu memberkati menyertai kami. Di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan, Tuhan juga begitu nyata pertolongan-Mu atas kami ya Tuhan. Memberikan kesehatan buat kami sehingga kami dapat beraktivitas sebagaimana mestinya setiap hari ya Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur kalau Tuhan juga memberikan kepada kami kerinduan untuk kami datang kepada Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Nya kepada kami semua, supaya setiap kami boleh diberkati melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu, adik-adik masih ingat nggak cerita dari Kakak Melina? Ya, itu cerita mengenai Yesus di Taman Getsemani ya adik-adik ya. Nah, Kakak Jimmy pada pagi hari ini juga akan melanjutkan cerita yang berhubungan dengan cerita yang minggu lalu ya. Setelah di Taman Getsemani, Yesus ditangkap adik-adik ya. Yesus ditangkap, lalu Yesus disiksa, lalu Yesus juga disalibkan. Nah, saat ini Kakak Jimmy akan bercerita mengenai kematian Yesus dan kebangkitannya, ya. Nah, kematian Yesus ini kita bisa lihat ya, kalau di tanggalan itu, di tanggalan kemarin hari Jumat ya, disebut juga Jumat Agung, adik-adik ya. Atau yang bisa dikenal itu Jumat Agung adalah
memperingati hari kematian, kalau di kalender disebutnya Isa Al-Masih, ya. Nah, tapi kalau buat kita, bahwa Jumat Agung merupakan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, ya, adik-adik ya. Itu merupakan saat yang mencekam, adik-adik, menjelang kematian Yesus, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih-Nya, ya, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk, ya, turun ke dunia ini, adik-adik ya, supaya menebus dosa-dosa kita semua, ya, dosa-dosa kakak dan juga dosa adik-adik, ya, supaya kita diselamatkan dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa di sorga, ya. Nah, kakak sekarang akan mulai, ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, adik-adik ya, saat itu di daerah Bukit Golgota, ya, kegelapan ya melingkupi, ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus sangat gentar, adik-adik ya. Walaupun Yesus adalah Tuhan, namun Yesus juga 100% sebagai manusia, adik-adik ya. Kenapa Yesus juga harus menjadi manusia juga? Sebab tidak mungkin ya yang kudus itu mendatangi kita kalau ia tidak menjelma menjadi manusia, ya adik-adik ya. Karena kita orang berdosa, kita tidak kudus. Kalau kita melihat akan kedatangan Tuhan di hadapan kita yang 100% adalah Tuhan, maka kita semua akan mati, adik-adik ya. Karena kemuliaannya Tuhan, ya, yang membuat kita menjadi mati, adik-adik ya. Nah, namun karena Yesus turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia, maka kita tidak mati, adik-adik ya. Begitu kita saat itu orang Israel melihat Yesus, ya. Nah, ayat selanjutnya, adik-adik ya. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ya, orang-orang dari imam-imam kepala dan orang Farisi, ya adik-adik ya. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ya. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, di sini adik-adik ya, penderitaan Yesus ini sangat berat, adik-adik ya. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini, adik-adik ya. Mungkin kita dihina, diejek oleh teman atau oleh orang lain. Bahkan mungkin kita dipukul. Tapi tidak seberapa, adik-adik ya, dibandingkan penderitaan daripada Yesus, adik-adik. Di mana Yesus dipukul, dihina, diludahi, dicambuk, adik-adik ya. Cambuk itu bukan cuma sebatang rotan ataupun tali, adik-adik ya. Namun tali tersebut ya, di ujungnya dipasangi pengait, sehingga apabila dicambuk, dagingnya akan ikut tercabut, adik-adik ya. Itulah penderitaan yang luar biasa. Bukan sampai di situ saja, adik-adik ya. Bahkan Yesus disalibkan, adik-adik ya. Dipaku tangan dan kakinya, ya, lalu ditusuk lambungnya dengan sebatang tombak, adik-adik ya. Sungguh ya adik-adik ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 tersebut ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, untuk berkorban buat kita semua, adik-adik ya. Kita harus bersyukur ya adik-adik ya, karena pengorbanan Tuhan ini, adik-adik. Nah, ucapan syukur kita
bisa kita lakukan ya adik-adik ya, dengan cara kita rajin berdoa, kita rajin beribadah. Seperti saat ini kakak sangat senang karena adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita cuma ibadah online, tapi kakak percaya bahwa adik-adik setia mengikuti ibadah. Karena kakak bisa melihat foto-foto daripada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik semua, ya. Jeripaya adik-adik dalam melakukan ibadah, Tuhan pasti akan membalas dan memberkati adik-adik ya. Kakak lanjutkan lagi ya. Begitu Yesus menyerahkan nyawanya, lalu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali dari kuburnya, adik-adik ya. Nah, kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, terutama perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ya, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius ya, adik-adik ya. Setelah menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea, adik-adik ya, yaitu Yusuf Arimatea. Nah, Yusuf Arimatea ini salah satu murid daripada Yesus juga, adik-adik ya. Yusuf Arimatea begitu sedih melihat gurunya ya mati tersalib, adik-adik ya. Karena Yusuf Arimatea ini orang kaya, dia memiliki kuburan pribadi, adik-adik ya, yang baru, yang tadinya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Lalu Yusuf Arimatea menghadap kepada Pilatus untuk meminta jenazah daripada Yesus supaya ia dapat ya berbakti kepada Yesus ya, dengan cara merawat ya jenazah Yesus ya, adik-adik ya. Lalu memandikan dan mengapaninya, lalu dikuburkan ke dalam kubur yang berupa gua batu ya, adik-adik ya, yang luarnya ditutup oleh batu yang besar, adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik ya, orang-orang Farisi ternyata bukan saja ia mau menyiksa dan membunuh Yesus, adik-adik ya, tetapi ada konspirasi, adik-adik yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ya. Mereka menghadap kepada Pilatus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yaitu Yesus, menurut mereka ya, adik-adik ya, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia atau Yesus ya. Lalu kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Akhirnya mereka semua satu pasukan prajurit ya, pergi menjaga kubur Yesus dan juga dijaga oleh sepasukan tentara di situ ya, adik-adik ya. Nah, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajah malaikat itu bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu
kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, adik-adik ya, di sini ya dengan kebangkitan Tuhan Yesus ya, maut dapat dikalahkan, adik-adik ya. Kita pun ya, adik-adik ya, boleh bersuka cita karena kebangkitan Tuhan kita, adik-adik ya. Nah, dari cerita tadi ya, adik-adik ya, lewat kematian Yesus ya, ada 3 hal penting untuk kita renungkan bersama ya, adik-adik ya. Yang satu ya, adik-adik ya, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik ya. Dia walaupun sudah naik ke sorga, adik-adik ya, namun Yesus tetap mengasihi kita dan menjanjikan kepada kita ya penyertaannya, adik-adik ya, melalui ya penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, adik-adik ya, sehingga kita tidak ditinggalkan sendirian, adik-adik ya. Nah, hal penting yang kedua yang dapat kita renungkan untuk lewat kematian Yesus ya, bahwa Yesus ya, adik-adik ya, melalui pengorbanannya ini, bahwa dosa kita diampuni ya, adik-adik ya. Sebelum diampuni ya, dengan Yesus berkorban mati buat kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ada syaratnya, adik-adik ya. Bagaimana cara supaya kita dapat hidup yang kekal tersebut? Kita harus percaya kepada Yesus ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jelas ya adik-adik ya, firman Tuhan tersebut ya mengatakan ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada ya nama lain ya yang dapat menyelamatkan ya. Cuma Yesus saja ya, nama Yesus ya yang menjadi penyelamat. Lalu hal penting yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita renungkan lewat kematian Yesus, bahwa tirai bait suci terbelah menjadi 2 dan terjadi gempa bumi. Nah, itu artinya apa? Artinya ada satu pemisahan, adik-adik ya. Pemisahan ya antara orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan ya. Sebelum kelahiran Yesus atau pada zaman Perjanjian Lama, Paskah itu dirayakan oleh orang Yahudi pada hari Jumat, adik-adik. Kata Paskah diambil dari bahasa Ibrani, Paset atau Pasah. Namun dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Passover. Jadi disebut Happy Passover gitu ya. Selamat merayakan hari Paskah ya. Yang artinya dilewati ya. Dalam tradisi orang Yahudi, Paskah merupakan upacara penyembelihan anak domba yang berumur 1 tahun dan tidak bercacat celah. Buat kita, Paskah bisa diartikan sebagai hari kemenangan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Dari berita kebangkitan Yesus ini, ada 3 hal yang patut kita imani ya, kita percayai ya adik-adik ya. Yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangan. Tanda kemenangan Yesus ya. Sebab melalui kebangkitan Yesus, kita juga memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, adik-adik ya, yang harus kita percayai dari berita kebangkitan Yesus, bahwa batu besar yang menghalangi pintu kubur itu melambangkan dosa akibat perbuatan kita. Jika kita datang dan meminta ampun kepada Yesus, Roh Kudus akan menolong kita, adik-adik ya. Yang ketiga, adik-adik ya, yang harus kita imani dari kebangkitan Yesus, Yesus Kristus di sorga menanti kita semua.
Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan satu tempat buat kita semua nanti di sorga, adik-adik ya. Nah, pada zaman akhir nanti, kita tidak usah takut adik-adik ya. Karena Tuhan beserta kita, dan Tuhan sudah menyediakan satu tempat buat kita di sorga nanti. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, yang Tuhan kasihi adik-adik ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita ya, sampai kita jatuh tergeletak adik-adik ya. Tuhan sungguh mengasihi kita. Biarlah kiranya adik-adik semua melalui cerita firman Tuhan ini dapat mengerti akan maksud Tuhan untuk turun ke dunia ini. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak akan menutupnya dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang agung ya Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau rela untuk turun dari sorga yang mulia ke dunia ini ya Tuhan. Menjelma menjadi manusia untuk menebus jiwa kami, untuk menghapus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan beri kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang setia untuk selalu berdoa, berbakti, beribadah kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati orang tua kami ya Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat yang daripada Tuhan. Supaya orang tua kami boleh dapat ya Tuhan, mendidik, membesarkan kami dengan pimpinan daripada Tuhan. Dan juga boleh bekerja dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kiranya ya Tuhan, segala permohonan doa ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.